Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, memang seringkali menjadi rumit juga, ya kan? Seringkali kita menghabiskan banyak waktu bukan untuk memikirkan penyakit ini, pandemi COVID-19 ini, ya kan? Ya, salah satu yang tidak saya sukai tentang COVID-19 ini adalah ketika saya memikirkan COVID-19, ya, COVID-19 itu nggak pernah mikirin saya. Ya, jadi ini memang satu hal yang kenyataan dalam hidup kita, ya, yang dia tidak peduli, ya, tidak peduli siapa kita. Ya. Dia hanya mau mentargetkan, ya, targetnya apa? Targetnya adalah kematian manusia, ya, kematian manusia, bukan? Ya. Nah, saudara sekalian, ini perang kita memang perang dengan yang tidak kelihatan, ya kan? Tidak kelihatan secara kasat mata. Nah, ini jauh lebih sulit, ya. Bahkan ada tempo hari ada jemaat mengatakan, ya, Pak, lebih baik perang, ya, tembak-tembakan dor-dor musuhnya kelihatan, ya, daripada saat seperti ini, ya, kita nggak kelihatan, ya, kita nggak melihat musuhnya. Nah, saudara sekalian, mungkin ini dikatakan karena ya kewalahan menghadapi masa-masa sekarang ini. Nah, saudara sekalian jadi kasih Tuhan, ya, itulah bagian, ya, atau sebagian daripada harapan kita bangsa Indonesia. Nah, saudara sekalian, berjuang, ya, Indonesia berjuang tentunya untuk mengharapkan hal itu, ya. Bagaimana enggak berjuang, ya, karena itu ada di depan kita seakan demikian. Namun saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin juga ingat dengan banyak orang pernah mengatakan bagaimana meraih masa depan itu, bagaimana kita memandang sesuatu yang ada di masa depan itu. Ada orang mengatakan masa lalu adalah sejarah kita, ya. Lalu sekarang ini ada realitas, kenyataan, ya. Dan masa depan itu adalah harapan. Nah, saudara sekalian, mungkin secara sekilas, ya oke lah demikian, ya. Tapi kita sebagai orang percaya harus meramunya itu, tiga hal itu, ya. Masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang, masa depan itu. Kalau saya tanya bagaimana masa lalu Anda, kalau saya tanya bagaimana masa sekarang saudara, dan kalau saya tanya bagaimana masa depan saudara, ya kan? Ya mungkin ada yang mengatakan dengan lirih, ya suramlah, gitu, ya kan? Dengan keadaan sekarang ini suramlah, ya kan? Karena masa pandemi ini, ya kan? Ya menakutkanlah, ya kan? Ya tidak bisa ngomong dah, untuk jangan bicara masa lalu, untuk masa sekarang, masa depan, ya. Bicara untuk masa sekarang aja kita sulitnya minta ampun. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berita yang kita dengar, ya, berita yang kita dengar, dan sekaligus kita hubungkan dengan firman Tuhan, ya. Berita yang kita dengar besok adalah PSBB ketat, ya, di Jakarta, DKI Jakarta, ya. Tapi kita diingatkan bahwa kita tidak tahu hari esok. Ya, hari besok itu kita tidak tahu, ya kan. Mungkin kita bisa berharap. Tadi kita sebentar ngobrol di tempat ini, di gereja, ya, sebelum ibadah dimulai, ya. Mungkin PSBB ketat besok itu batal. Ya kita mungkin sendaguru atau bercanda, tapi ini serius juga, ya kan. Ya, supaya lebih banyak orang mengatakan bisa bernapas lah, gitu, ya kan. Nah, saudara sekalian, saya bukan ahli epidemiolog, ya. Saya bukan epidemiolog dan saya bukan ahli pandemi, ya. Tapi kita itu tetap berharap, ya, kapan ini berlalu, ya, kapan ini berlalu, ya kan. Bahkan teman-teman di gereja, beberapa teman-teman di gereja sudah menyatakan sedikit keputusasanya. Ya sudah deh, ya, Natal terima-terimain aja, ya kan. Nah, saudara sekalian jadi kasih Tuhan, tapi sekali lagi kita tidak tahu hari besok, ya. Nah, saudara sekalian, meskipun demikian, ya, bagaimana kita melihat kenyataan demi kenyataan dalam kehidupan kita ini, ya, dengan sikap yang benar dalam menghadapi semuanya itu.
Saya juga memahami ya, mungkin ketetapan-ketetapan, ketentuan yang diberikan oleh pemerintah itu berdampak besar dalam hidup kita. Bukan hanya mungkin, pasti berdampak besar dalam hidup kita. Mungkin juga bisa membuat nyesek ya sebagian orang atau banyak orang. Ya kan? Nah, saudara sekalian, ini khususnya bidang kesehatan dan ekonomi ya. Ini kalau susahnya itu juga dua hal itu adalah kebutuhan yang sangat vital dalam hidup manusia, ya kan? Kalau masalah ekonomi itu kan masalah perut ya. Ini pencobaan pertama ya. Pencobaan pertama Tuhan Yesus itu ya. Ini roti jadi batu jadiin roti ya kan. Wah, kalau model begitu mah kita PSBB setahun pun nggak apa-apa ya. Ya ada batu-batu di jalan jadi roti kan gampang nggak ini. Tapi urusan hidup kan tidak sesimpel itu ya kan. Meskipun ada mujizat juga, ya saya masih tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita ya. Tetapi Tuhan itu punya otoritas dalam kehidupan kita ya kan. Tuhan memiliki otoritas di dalam hidup kita karena kehidupan kita ini milik Tuhan. Nah, saudara sekalian, pencobaan pertama itu memang seringkali menggoncangkan perut kita. Nah, kalau dipikir-pikir saudara sekalian, ini masalah perut, masalah makanan, lalu kita hubungkan dengan kehidupan kita, ya, makanan dan hidup, ya, itu penting mana? Kalau di perhadapan gitu ya kan, Tuhan Yesus pernah ngomong juga ya, hidup itu lebih penting daripada makanan ya kan. Dan makanan kita bukan hanya makanan roti saja, artinya bukan hanya makanan kebutuhan pokok sehari-hari itu aja, tapi juga firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, apakah hal ini ketika ada hal-hal dalam hidup kita itu menggoncangkan perut kita, apakah hal itu juga menggoncangkan iman kita? Apakah itu juga menggoncangkan iman saudara? Nah, saudara sekalian, jadi kasih Tuhan, maka kita sebenarnya jauh berpikir dan bertindak lebih hati-hati ya. Bagaimana kita melihat ya, karya Tuhan juga di dalam hidup kita, kita mengikuti prosesnya Tuhan ya, dalam hidup ini ya, dengan tepat dan benar ya. Mengikuti prosesnya Tuhan dengan tepat dan benar ya. Ya, saudara sekalian, dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesulitan yang besar seperti sekarang ini ya kan, karena seluruh dunia kan kesulitan besar ya. Bagaimana kita tetap bisa bersyukur? Nah, itu orang mengatakan gitu kan. Bagaimana orang tetap bisa bersyukur ya. Sebenarnya kalau kita diingatkan supaya bisa bersyukur itu agar kita dapat melakukan segala sesuatu dengan lebih baik ya. Ya, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu tetapi porsinya sangat banyak, keluh kesahnya itu sangat banyak, keluh kesahnya, sungut-sungutnya itu lebih banyak, maka kita hanya bisa menjadi parasit saja dalam hidup ini ya kan? Saya tidak meremehkan besarnya tantangan hidup atau kesulitan hidup di dalam kehidupan saudara, bukan itu yang saya maksudkan. Saya tidak meremehkan itu. Itu memang besar dan berat dalam masa-masa sekarang ini apalagi ya kan. Kadang-kadang kita juga mendapati masa-masa normal aja berat juga ya kan, apalagi dihantam dengan keadaan seperti sekarang ini. Nah, saudara sekalian, kalau hal itu lalu kita hubungkan dengan keberadaan dan kenyataan hidup ini beserta dengan sekaligus bacaan firman Tuhan pagi hari ini ya, yaitu tentang bagaimana kita merajut masa depan ya. Apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita rencanakan ya. Bukankah merajut masa depan itu
sesuatu yang tidak sembrono, ya, tidak boleh sembarangan maksudnya, ya kan? Tidak boleh sembarangan merajut masa depan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 itu tadi, saya akan mengajak saudara melihat beberapa hal, ya, untuk mendasari kita bagaimana mendasari menyongsong hari esok. Bagaimana menyongsong hari esok. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, dalam cerita-cerita Alkitab, ya, itu terkadang terjadi sesuatu berbalik, ya. Kadang bisa 180 derajat berbalik, ya kan? Ada banyak cerita di dalam Alkitab, ya. Dari masa-masa yang begitu sulit, tiba-tiba besok sudah begitu luar biasanya heboh gitu, ya. Ada kan banyak cerita di dalam Alkitab, ya. Sudah seakan-akan akan habis, lenyap, binasa. Tiba-tiba jalan Tuhan terbuka, gitu, ya kan. Nah, saudara sekalian, misalnya contohnya Musa, ya, belah air laut Teberau, ya kan. Dan itu zaman raja-raja itu juga, ya kan, waktu ada orang-orang kusta itu yang tersingkir, wah, ya kan, yang tersingkir, orang-orang kusta pasti tersingkir dulu itu, ya. Tetapi besokannya itu kejadian luar biasa, ya kan. Dan kita bisa melihat banyak mujizat-mujizat dan mujizat di dalam Alkitab itu, ya kan. Namun toh demikian kita tidak bisa mengatur mujizat, ya kan. Kita bisa memohon kepada Tuhan, minta silakan, ya, minta silakan. Sekali lagi otoritas ada di dalam tangan Tuhan. Tapi beberapa hal bisa kita jadikan perenungan kita pagi hari ini untuk kita menyadari menyongsong hari esok, ya. Beberapa hal yang harus kita sadari. Yang pertama-tama, kita mesti menyadari akan arti atau makna hidup kita. Ini ayat 14, ya. Itu satu hal mengingatkan kita. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah arti hidupmu? Ya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saudara sekalian, kalau kita menghitung hari-hari kita, ya, menghitung hari-hari kita, ya, kita jangan terjebak, ya, kita jangan terjebak. Lalu kita jangan terlalu larut juga, ya, terlalu larut dengan masa lalu kita. Saya menghitung-hitung, saudara sekalian, ini tahun 2020, ya, 2020, ya. Ternyata, saudara sekalian, tadi malam itu saya menghitung, saya sudah lebih 25 tahun di sini, ternyata. Ya kan? Saya datang ke sini belum ada peta, kan, ya kan? Ya. Nih teman-teman kita ini yang ada di gereja ini masih sekolah minggu. Saya nggak tahu waktu datang tuh Andri itu di mana waktu itu, ya kan? Ya, nggak kelihatan. Nah, saudara sekalian, saya pikir, wah, memang cepat, saudara sekalian, cepat, ya. Cepat sekali, ya kan? Saya merasa cepat. Ya. Merasa agak hidup itu agak lambat itu kapan? Ketika awal-awal pandemi, gitu, ya, agak pertengahan Juni itu, ya, saya agak merasa kok hidup ini agaknya melambat. Nah, itu berarti akan keadaan seperti itu dirundung apa? Dirundung kebosanan itu mulai itu, ya kan? Saya merasa itu, wah, saya nggak boleh bosan-bosan. Gitu. Kalau menghadapi hidup ini bosan, waduh, saudara sekalian, itu perlu dilawan, ya, perlu dilawan. Ya. Nah, saudara sekalian, kita tidak mengerti arti hidup kita kalau demikian, ya. Padahal hidup kita itu sudah menjadi milik Tuhan, ya kan? Hidup kita itu sudah ditebus oleh darah Kristus, ya kan? Nah, disitulah arti hidup kita, ya, titik pijak awal gitu, ya. Di sini mengatakan, Yakobus mengatakan hidup itu bagaikan uap, ya. Uap, tahu saudara sekalian? Udah hilang, gitu aja, ya. Kok hidup bagaikan uap gitu, ya kan? Saudara sekalian, terus terang saya agak susah menjelaskan apa artinya uap gitu, ya kan. Uap begitu sedikit aja, sekejap saja, ya kan, hilang kan, ya kan?
Mana ada uap bisa bertahan lama? Enggak ada itu ya. Mendung masih lumayan ya kan, mendung masih lumayan. Tapi ya uap itu apa artinya? Nah saudara sekalian, meskipun saya agak kesulitan bagaimana menjelaskan makna atau arti daripada kehadiran uap di dalam dunia ini, ya kan? Tetapi itu bisa menjelaskan kehidupan saya dan saudara. Ya kan? Saya bisa menjelaskan sedikit ya, lebih lama daripada uap, yaitu bunga. Ya. Saudara sekalian, meskipun saya tidak terlalu getol memelihara bunga-bunga itu enggak ya. Tapi saudara perhatikan ya, bunga itu ada di dalam kehidupan kita ya. Dia mekar ya. Berapa lama? Tergantung jenis bunganya ya kan. Tergantung jenis bunganya. Kalau bunga itu ada yang sehari aja bisa mekar ya, lalu lenyap. Agak lumayan ya dibandingkan uap ya. Kalau uap kan sekejap ya. Kalau bunga mendingan agak lama sedikit gitu ya. Nah, bunga itu yang paling penting apa? Ya sudah, pokoknya dia ada mekar memberi keindahan di dunia, sudah selesai. Tugasnya selesai gitu ya kan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, walaupun sehari mungkin barangkali ya, lumayan sudah memberikan apa? Memberikan keindahan di dunia ini. Loh itu kalau itu bunga di padang bagaimana? Enggak ada yang lihat. Ya sudah biarin, enggak ada yang lihat, enggak apa-apa. Yang penting dia apa? Ada di dalam dunia, lalu dia memberi keindahan, dan itu membuktikan bahwa ada Sang Pencipta yang memeliharanya. Nah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, padahal hidup kita ya jauh melebihi itu semua ya kan, jauh melebihi bunga. Nah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari, makin menyadari, meskipun kondisinya ini sangat pelik, meskipun kondisinya ini seperti atau bagaikan di ujung tanduk barangkali demikian ya, tetapi kita tetap memahami, tetap beriman kepada Tuhan, menyadari bahwa kehidupan kita sekejap apapun itu adalah berarti ya, menjadi kehidupan yang berarti. Nah saudara sekalian, kemudian yang kita sadari yang kedua selain arti hidup kita adalah kita perlu memperhatikan daripada kehendak Tuhan ya. Dalam ayat selanjutnya kita bisa melihat ayat 15 ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu ya. Nah, saudara sekalian, seringkali kita memiliki ide yang cemerlang ya. Oke, itu bagusnya. Kapan kita memiliki ide cemerlang dan kita menghubungkan semuanya itu dengan kehendak Tuhan? Mulai kapan? Ya sebelum kita merencanakan itu harusnya kita sudah selalu bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang kita rancangkan ke depan kita ya, itu harus selalu berdasarkan pengenalan kita, pergumulan kita ya di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, waktu masa remaja saya masih ingat ada pertanyaan dari perenungan ya. Perenungan itu mengatakan gini, kalau kamu cari pacar ya, kamu berdoa dulu atau kalau setelah dapat pacar kamu berdoa. Waduh, itu kadang-kadang enggak kita menyadari, kadang-kadang ada yang sudah gitu berjalan aja gitu ya kan. Nah saudara sekalian, saya hanya menegaskan entah kamu berdoa dulu ataupun tidak, yang sangat penting adalah kita selalu terlibat di dalam kehendak Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Nah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang jawaban Tuhan kan juga lain-lain ya kan, lain-lain, atau jawaban Tuhan kurang sesuai dengan selera kita ya, kadang begitu ya kan, itu bisa terjadi dalam hidup ini. Nah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, menyadari akan kehendak Tuhan itu berarti apa? Itu berarti berharap apa yang terbaik ya. Berharap apa yang terbaik. Nah saudara sekalian, berharap terbaik itu adalah bagian dari, juga tadi di depan saya katakan, bagian dari kita mengucap syukur ya. Nah saudara sekalian, ketika keadaan membaik ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau kita dapat berkat Tuhan, ya kita tetap bersyukur. Saya pun begitu ya, juga bersyukur ya. Tetapi kalau keadaan menurut pandangan kita itu kurang baik ya,
Apakah kita tetap bersyukur? Ya kan? Ya bersyukurlah, terpaksa. Mungkin terjadi demikian. Namun saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keadaan ini akan selalu berubah, ya, berubah-ubah, ya. Tidak nurut saudara dan tidak nurut saya keadaan ini. Ya. Nah, kita bersyukurnya itu karena kita punya Tuhan yang baik. Ya. Kita punya Tuhan yang baik. Ya. Sehingga kita bisa merancangkan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ya sampai hari ini juga ada sesuatu yang saya lakukan, ya, yaitu saya diberi bibit bawang merah, ya, orang menyebutnya itu bawang Dayak itu ya. Saya pikir ya, saya nanamnya bagaimana ya. Lalu saya iniin pot-pot ya, pot-pot yang hitam sedang gitu ya. Lalu saya beli tanah pupuk yang hitam gitu ya. Saya tanam ya. Karena bibitnya itu bisa saya tanam di kira-kira 10 pot atau sekitar itulah ya. Nah, saudara sekalian, setelah saya tanam gitu ya, saya siramin. Saya pikir saudara sekalian, ini muncul ya. Ini muncul, tumbuh, beberapa tumbuh. Beberapa hari kemudian tumbuh, 1, 2 ya. Lalu saya merasa kesal begini, karena ada yang sudah tumbuh 4-5 cm gitu ya kan. Tapi ada yang saya lihat rasanya itu mati. Aduh, kalau tahu mati ngapain saya tanam-tanam gitu kan. Mendingan enggak lah tadi, saya pikir gitu saudara. Apa saya ambil lagi lalu saya buang, saya pikir gitu ya. Tapi saya secara sederhana ya, saya pikir kalau saya ambil lalu saya buang, nanti yang nempel dengan akarnya dengan yang hidup itu bisa mati lagi malahan, saya pikir gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya siramin lagi. Namun saudara sekalian, beberapa hari kemudian itu yang saya anggap mati itu ya, yang saya anggap itu sudah nggak ada harapan lagi lah ya. Dia malah muncul lagi gitu ya. Wah, saudara sekalian, kadang hidup kita begitu juga bukan ya kan? Sesuatu yang kita kendaki nggak muncul ya, nggak ada ya kan. Udah hal ini nggak usah diharapkan lah ya. Tapi tiba-tiba muncul, bisa-bisa numbuh ya. Dan saya lihat, wah lumayan bagus juga ya. Itu keadaannya malah terlihat sangat indah gitu ya. Wah bagus ini ya. Ini tunas, ini muncul dengan bagus nih. Yang saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya berpikir itu kadang-kadang harapan kita dengan kehendak Tuhan ya, itu kita perlu belajar menyambungkan gitu ya, antara harapan kita dan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan kan sudah punya program ya, pasti gitu ya, punya program yang terbaik dalam hidup kita. Nah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita perlu lebih sabar ya kan. Nah saudara sekalian, saya itu seringkali bergumul dalam hidup saya ya. Karena saya itu sering menjadi tidak sabar gitu kan. Tahan gitu, sering tidak sabar ya kan. Tahan menghadapi hidup ini ya. Nah nanti berlanjut ya, kalau seandainya harapan kita itu tidak jadi kenyataan bagaimana? Ya kita yakin saja bahwa Tuhan akan menggantikan harapan kita itu dengan hal yang lebih baik ya kan? Jadi seperti Abraham itu ya kan, berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Ya, betul ya, berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sangat penting bagi kita ya, supaya kita memperhatikan kehendak Tuhan. Kita jangan sampai kehilangan fokus kita. Oh saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ya, ini ada seorang mengatakan tentang orang menghadapi masa depan ya. Sebelum bagian terakhir ini ada catatan sedikit ya, bahwa dia mengatakan begini tentang masa depan. Ini orang mengatakan tentang masa depan ya.
masa depan itu berasal dari masa lalu. Nah, jadi ini pengulangan. Jadi ini pengulangan. Lalu yang kedua dia mengatakan bahwa masa depan itu berasal dari masa kini. Masa depan, jadi ini merupakan penandasan bahwa masa kini itu adalah sebagai pijakan kita untuk meraih masa depan. Lalu yang ketiga dia mengatakan masa depan yang berasal dari masa depan. Wah, ini kayaknya sulit ini. Bagaimana ini meraih masa depan tapi dari masa depan? Nah, ini berarti adalah satu kreasi, ya, berkreasi. Ya. Saya mengatakan bahwa masa lalu seringkali juga menjadi penjara bagi kita, ya kan? Saudara pernah sukses melakukan beberapa event di masa lalu? Pernah, ya pasti, ya kan? Terus nanti ada event yang mirip-mirip seperti itu lagi, ya. Wah, kita harus membuat yang kayak dulu lagi, ya. Padahal itu kan sudah berlalu, ya kan? Padahal itu sudah berlalu, ya kan? Nah, saudara sekalian yang dikatakan itu kita ingin mengulangi, ya. Kita harus mengkritisi memang itu modal itu, ya. Masa lalu itu bisa menjadi modal bagi kita untuk zaman sekarang, ya. Memberi modal, bukan sekedar diulang, ya. Jangan sekedar diulang, tetapi itu menjadi modal, ya. Mestinya lebih baik juga, ya kan? Mestinya lebih baik juga. Karena sudah ada potensi masa lalu bisa begitu, pengennya kita lebih lagi, ya. Nah, saudara sekalian, sepertinya kita seringkali memegang erat-erat itu masa lalu itu, ya. Tapi ada juga masa lalu yang membelenggu hidup kita. Nah, itu hati-hati, ya. Maka itu harus dilupakan yang model begitu, ya. Dilupakan, dibuang jauh-jauh. Nah, saudara sekalian, mengkritisi pernyataan orang itu yang ketiga, yaitu masa depan yang berasal dari masa depan itu, ya. Nah, ini masa depan yang memberi harapan supaya menjadi lebih baik, supaya diwujudkan menjadi lebih baik. Ini namanya kreasi, berkreasi. Ya, kita masa depan yang diciptakan. Ini bersama-sama dengan Tuhan tentunya, kan. Dalam segala sesuatu, ya, Tuhan memimpin kita, kita juga terlibat di dalam dunia milik Tuhan. Menciptakan masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, tapi jangan kehilangan fokus, ya. Jangan kehilangan fokus dalam arti apa? Supaya kita tetap menjadi berkat, kita tetap memuliakan Tuhan, dan kita tetap menunjukkan, ya, membuktikan manusia baru, ya, sebagai ciptaan baru. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini memberikan satu dorongan kepada kita, ya, agar kita jangan berputus asa dalam menghadapi masa depan, masa sekarang maupun masa lalu kita. Nah, ini menjadi ramuan kita, ya, menjadi ramuan kita. Ya. Kemudian yang terakhir, saudara sekalian, dari ketiga hal yang saya sampaikan tadi, ya, dua hal sudah, lalu yang terakhir adalah melakukan segala yang baik, menghindari dosa, ya. Ini membatasi diri dengan segala sesuatu yang merusak. Dalam ayat yang ke-17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi ini perbuatan baik, ya, saudara sekalian, melakukan segala sesuatu, ya, melakukan segala yang baik, ya, itu kita sudah diberikan batas, membatasi diri dengan segala sesuatu yang merusak, yaitu dosa. Nah, saudara sekalian, kiranya ini menjadi satu kesadaran bagi kita semua, sehingga kita bisa melangkah dengan lebih pasti lagi, karena Tuhan yang menuntun kita untuk kita melangkah, merajut masa depan itu dalam tuntunan dan pimpinannya. Yang kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama berdoa.